Salam Jemaat Ekaristi yang kasih Tuhan dan sahabat-sahabat Facebook. Kita kembali membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8. Sebagaimana kita masih di dalam seri kekayaan orang percaya di dalam Roh Kudus, maka pagi ini atau siang ini kita kembali membaca firman Tuhan dari Roma 8. Secara khusus mari kita baca sama-sama Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Teman yang dikasih Tuhan dan sahabat Facebook yang kasih Tuhan, 3 minggu berturut-turut kita telah diajar oleh firman Tuhan mengenai kekayaan kita di dalam Roh Kudus. Di minggu pertama kita diajar bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri dan bukan sekadar daripada kuasa Allah. Lalu di minggu kedua kita diajar mengenai Roh Kudus di dalam keselamatan kita, bahwa Roh Kudus itu adalah meterai keselamatan kita dan jaminan keselamatan kita. Lalu di minggu yang lalu, minggu ketiga, kita diajar mengenai Roh Kudus memimpin kita dalam hidup berkemenangan. Kita bisa menang atas dosa kita bisa menang atas kedagingan kita bisa menang atas kuasa kegelapan. Ingatlah selalu bahwa ada 3 musuh besar dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama iblis, yang kedua adalah kedagingan kita, yang ketiga dunia ini atau sistem dunia ini. Tapi di dalam Roh Kudus kita diberi kemenangan. Nah, hari ini, di minggu yang keempat, seri kekayaan orang percaya dalam Roh Kudus, firman Tuhan mau mengajar kita bahwa Roh Kudus memberi hidup yang maksimal. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa itu hidup yang maksimal? Ada berbagai pendapat orang, ada berbagai ukuran orang tentang hidup yang maksimal. Bagi seseorang, hidup maksimal itu adalah kalau dia bisa menjadi satu pribadi yang disebut dengan kebebasan finansial. Kebebasan finansial artinya dia tidak bergumul soal keuangan, dia punya saldo yang baik, dia punya income yang cukup, sehingga kalau bicara tentang keuangan, dia tidak ada masalah. Dia mau liburan ke luar negeri, dia mau beli apa saja yang dia inginkan, maka dia punya semua dananya, dan itu dianggap orang sebagai hidup yang maksimal. Lalu ada juga yang menganggap bahwa hidup yang maksimal itu adalah kalau kita bisa mencapai sebuah jabatan yang tertinggi. Oh, hidup ini menjadi maksimal kalau seseorang itu bisa duduk menjadi presiden. Itu ukuran maksimalnya, saudara-saudara. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa hidup yang maksimal itu adalah kalau dia populer. Jadi sebagai artis dia menjadi popularitasnya luar biasa sekali. Nah, saudara-saudara, ketiga ukuran ini, kalau kita mau jujur, bisa menjadi sebuah bumerang dalam hidup kita. Kalau kita pakai ukuran finansial sebagai menjadi ukuran kemaksimalan seseorang, ukurannya adalah berapa banyak finansial yang bisa kita katakan sungguh kita bebas dari finansial. Atau kita bicara tentang kedudukan yang tertinggi. Setinggi apa? Atau itu tadi popularitas. Sepopularitas apa? Ketiga-tiganya ini adalah ukuran yang sangat rapuh. Karena saudara bisa dianggap paling kaya di Jakarta. Tapi ketika saudara berangkat ke Swiss, maka saudara tidak dianggap paling kaya lagi. Atau saudara berkata, ini menjadi presiden Indonesia adalah sesuatu yang hebat. Tetapi belum tentu menjadi presiden yang hebat di seluruh dunia. Atau saudara sudah populer di suatu tempat, tetapi begitu saudara pindah ke tempat yang lain, saudara tidak dikenal orang. Jadi itu bisa jadi bumerang. Kalau gitu, apa yang dimaksud dengan hidup maksimal dalam firman Tuhan?
Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus memberi hidup yang maksimal? Mari kita cermati yang pertama di dalam Roma pasal 8 ayat 15 ini. Firman Tuhan ini berkata begini, sebab kami tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa hidup yang maksimal itu adalah ketika seseorang memiliki jiwa atau mentalitas yang bebas dari jiwa mentalitas seorang budak. Dikatakan di sini, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Di sini ada dua posisi yang dikontraskan. Yang pertama adalah roh seorang budak, lalu yang kedua, roh seorang anak. Nah, saudara-saudara, ketika budak dipakai di sini, ini tidak menekankan tentang posisi sebagai budak, tetapi lebih kepada mentalitas seorang budak itu. Dan ketika bicara tentang seorang anak, itu bicara tentang sebuah jiwa seorang anak, mentalitas seorang anak. Kita kasih gambaran di dalam sebuah rumah, saudara. Ketika dalam sebuah rumah itu ada seorang anak, kemudian juga ada seorang pembantu. Kira-kira siapa yang memiliki kebebasan di rumah itu? Siapa yang memiliki kemerdekaan di rumah itu? Tentu si anak. Jadi firman Tuhan ini berkata, Roh Kudus adalah roh yang memerdekakan, roh yang membebaskan dari jiwa dan mentalitas budak. Nah, dalam konteks Roma pasal 8, itu budak Taurat, saudara-saudara. Legalisme adalah sebuah perbudakan hukum. Ketika sebuah pengajaran mengajarkan tentang sebuah legalistik, maka itu berarti membawa orang yang dia ajar masuk ke dalam sebuah perbudakan hukum. Dan Roh Kudus datang untuk memerdekakannya. Roh Kudus datang untuk membebaskannya. Suatu ketika ada satu perusahaan yang bergerak di dalam produksi tekstil. Perusahaan ini sudah berjalan cukup lama dan mempunyai produksi yang bagus. Kualitasnya bagus, jumlah produksinya tinggi, penjualannya bagus. Nah, direktur produksinya, karena sudah cukup lama bekerja di situ, dia pensiun, saudara-saudara. Karena itu pemilik perusahaan merekrut direktur yang baru. Nah, direktur yang baru ini seorang pemuda dan baru lulus dari pendidikan yang baik di luar negeri. Karena itu, direktur produksi yang baru ini membuat peraturan. Semua karyawan kalau bekerja harus betul-betul memanfaatkan waktu. Selama bekerja tidak boleh ngobrol dan tidak boleh banyak berbicara. Peraturan itu diterapkan secara ketat. Apa hasilnya? 6 bulan kemudian, ketika dievaluasi hasil produksinya, maka terjadi penurunan baik dari kualitasnya maupun dari jumlahnya. Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi pemilik pabrik. Apa yang menyebabkan selama 6 bulan terjadi penurunan produksi, baik kualitas maupun kuantitas? Lalu dibandingkan dengan selama ini, yaitu selama direktur produksi yang lama itu memimpin, kualitasnya bagus, jumlahnya bagus. Ada dua perbedaan, ada satu perbedaan yang menyolok, saudara-saudara. Ketika dipimpin oleh direktur produksi yang lama, karyawan itu bebas ngobrol, bebas ketawa, yang penting target mereka tercapai. Tetapi direktur yang baru ini melarang itu. Dan hasilnya berbeda. Menurut penelitian psikologis, orang yang dikekang, orang yang tidak diberi kemerdekaan kebebasan, maka dia akan memiliki jiwa penakut
Dan jiwa ini takut salah, akhirnya mempengaruhi kepada kreativitasnya. Nah, saudara-saudara, itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Karena mereka 400 tahun telah menjadi budak di Mesir, ketika mereka dibawa keluar oleh Musa, maka selama 40 tahun generasi yang keluar ini, generasi pertama yang keluar ini, hidup dengan mentalitas seorang budak. Mereka bisa marah kepada Tuhan hanya masalah tidak punya bawang merah. Mereka marah kepada Musa hanya sedikit daging yang mereka makan. Dan akhirnya mereka dihukum Tuhan. Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jiwa yang merdeka. Jiwa yang bebas. Seperti seorang anak di rumah ayahnya. Itulah prinsip pertama di dalam hidup memiliki hidup yang maksimal. Dan Roh Kudus memberikan itu. Kita bisa memanggil Allah itu sebagai Abba ya Bapa. Kata Abba itu adalah panggilan informal terhadap seorang ayah. Itu adalah sebuah panggilan seorang anak kepada ayahnya sebagai ayah yang sangat dekat. Kalau kita bandingkan sekarang mungkin ada yang berkata, itu panggilan Daddy, panggilan Papa, seperti itu. Kalau ayah, itu kan sebuah panggilan formal, saudara-saudara. Tapi kata Daddy maupun kata Papa itu adalah menunjukkan kelekatan, kuatnya hubungan antara anak itu dengan ayah itu. Jadi, hidup yang maksimal dimulai oleh kemerdekaan dalam roh, sebuah kebebasan di dalam hidup sebagai seorang anak di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, Roh Kudus memberikan hidup yang maksimal kepada kita, seperti yang kita baca tadi dalam 1 Korintus 12, yaitu di mana dikatakan dalam ayat 11. Pasal 12 ayat 11 bunyi gini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi yang pertama, Roh Kudus memperbaharui mentalitas, memperbaharui roh atau jiwa dari seorang budak untuk menjadi seorang anak. Seorang yang tadinya terbelenggu, sekarang menjadi merdeka. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata, Roh Kudus memberikan sebuah potensi di dalam diri setiap orang percaya. Dikatakan di sini, tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia rohani adalah sesuatu yang diberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya ketika dia terima Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah potensi luar biasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seorang percaya supaya dia bisa maksimal. Potensi ini dikatakan bahwa ada bermacam-macam, saudara-saudara. Kalau kita baca ayat 12 sampai dengan ayat 30, maka dikatakan ada begitu banyak potensi-potensi itu. Ada bermacam-macam potensi. Dikatakan di sini bahwa setiap orang percaya diberikan oleh Roh Kudus secara khusus. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya karunia roh. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya potensi karunia roh. Setiap orang punya. Tetapi tidak setiap orang punya karunia yang sama. Atau tidak semua karunia itu dimiliki oleh satu orang. Karena dikatakan di sini bahwa prinsipnya seperti anggota tubuh. Saudara-saudara, tubuh kita ini menjadi indah bukan karena memiliki satu anggota. Bayangkan kalau tubuh kita ini hanya jari saja. Katakan jari jempol saja. Maka tubuh kita ini seperti hanya satu jempol saja, saudara-saudara. Waduh, itu mengerikan. Tetapi dalam tubuh kita yang utuh ini, kita punya rambut, kita punya alis, kita punya tengkorak, kita punya hidung, kita punya telinga. Dan masing-masing memiliki potensi yang berbeda. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Telinga ini bukan berfungsi untuk melihat, mata bukan berfungsi untuk mendengar,
hidung bukan berfungsi untuk berbicara. Mereka memiliki fungsi masing-masing. Dan Roh Kudus memberikan potensi yang sama. Saudara-saudara bicara tentang potensi ini, almarhum Dr. Kris Marantika, bagi saya sebagai bapak rohani yang luar biasa, memberikan sebuah ukuran nilai maksimal itu seperti ini. Jika Anda punya potensi untuk mendapatkan nilai A, dan Anda mendapatkan nilai A, maka itu saudara maksimal. Tapi kalau saudara punya potensi hanya sebatas nilai B, lalu saudara mendapat nilai C, berarti saudara tidak maksimal. Tapi kalau saudara punya potensi nilai B, lalu saudara mendapat nilai B, saudara tidak perlu untuk menjadi kecewa kalau ada orang yang potensinya memang nilai A dan dia mendapat nilai A. Jadi hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengembangkan secara maksimal potensi yang ada dalam diri kita sesuai dengan potensi yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, saya mengenal satu teman yang dia tekun menjadi seorang pengajar, saudara-saudara. Dia fokus menjadi seorang pengajar. Dan dia menjadi pengajar yang luar biasa. Dia menjadi dosen populer. Dimanapun dia mengajar, dia selalu dikagumi oleh para mahasiswa. Ada juga seorang teman. Dia fokus menggembalakan saudara-saudara. Dan ketika dia memfokuskan dirinya dalam penggembalaan, penggembalaannya diberkati oleh Tuhan. Dua teman ini menjadi contoh yang luar biasa bagi saya. Mereka menemukan potensinya dan mereka memaksimalkan potensinya sesuai dengan yang Roh Kudus berikan. Mengapa ada banyak orang yang tidak mencapai hidup yang maksimal? Karena dia tidak menemukan potensinya atau karunia-Nya. Dia melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dia melihat ada pendeta yang berhasil, dia ingin menjadi gembala. Dia melihat ada dosen yang berhasil, dia ingin menjadi dosen. Dia tidak menemukan karunia yang Roh Kudus berikan dalam dirinya. Lalu mengembangkan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menemukan karunia yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah memahami karunia itu, menemukan karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita, maka kita harus melakukan seperti yang paling katakan firman Tuhan kepada Timotius, supaya mengobarkan karunia itu. Saudara-saudara, istilah yang dipakai mengobarkan itu bicara tentang api. Sebuah api akan padam, ya, nyala api akan padam kalau api itu tidak diberikan kayu-kayu atau bahan bakar untuk dia bakar, saudara-saudara. Atau kalau tidak dikipasi. Jadi kita perlu mengobarkan karunia kita. Kisah yang indah dari peristiwa Tuhan Yesus adalah ketika sebelum dia disalibkan, ada seorang perempuan datang mencurahkan minyak wangi yang mahal di kaki Tuhan Yesus. Murid-murid protes. Tapi perkataan Tuhan Yesus luar biasa. Mengapa kamu memarahi dia? Sebab dia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Saudara-saudara, garis bawahnya adalah apa yang bisa dia lakukan. Ukuran maksimal adalah ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang Roh Kudus karuniakan kepada kita. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi janganlah kita berambisi menjadi seorang gembala yang besar kalau memang potensi kita tidak di situ. Mungkin potensi kita Tuhan berikan alam di dalam kehidupan sebagai pendoa syafaat. Mari kita syukuri itu, kita maksimal. Karena seorang gembala memerlukan pendoa syafaat. Yang ketiga, di dalam Roh 1 Korintus 12 ayat 7, firman Tuhan berkata begini,
Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ukuran hidup yang maksimal yang pertama adalah di mana kita memiliki jiwa yang merdeka. Jiwa yang bebas dari roh perbudakan. Jiwa yang bebas daripada mentalitas perbudakan. Kita memiliki jiwa seorang anak yang bebas dan merdeka. Yang kedua, kita menemukan karunia Roh Kudus dalam hidup kita dan kita mengembangkannya. Maka itu adalah kehidupan yang maksimal. Tapi yang ketiga, saudara-saudara, adalah bahwa hidup kita menjadi bagian daripada pembangunan tubuh Kristus. Menjadi bagian daripada pembangunan tubuh Kristus. Karena dikatakan dalam ayat 7 ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, untuk apa saudara menjadi orang yang mentalitasnya luar biasa, kreativitasnya luar biasa, inovatifnya luar biasa, tetapi hanya untuk diri saudara? Atau saudara punya sebuah karunia yang luar biasa, saudara-saudara. Suara saudara merdu sekali. Main musik saudara hebat sekali. Kepemimpinan saudara hebat sekali. Tapi semua yang menjadi potensi saudara itu hanya untuk diri saudara. Bernilai, bermanfaat. Hidup saudara tidak bermanfaat. Karena itu firman Tuhan ini berkata, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya ketika hidup kita bermanfaat bagi orang lain, hidup kita bermanfaat bagi pembangunan gereja Tuhan, maka itu kita hidup maksimal. Kemarin, hari Sabtu, saya dan istri mengantarkan sembako ke beberapa keluarga di jemaat chemistry. Ini sembako yang datang dari jaringan Dua Sekota, katanya dari Pak Jokowi, tapi yang menyalurkan jaringan Dua Sekota. Nah, saudara-saudara, ketika kami mengantarkan sembako itu, bagi saya itu sukacita yang besar. Saya tidak bisa memberi mereka, tetapi karena relasi daripada Ibu Titrin di jaringan Dua Sekota, maka ada bagian sembako yang bisa dibagikan kepada jemaat. Saya hanya sebagai sopir, tapi saya bersuka cita. Karena saya merasa saya bisa bermanfaat, bisa untuk menjadi berkat kepada jemaat ini. Saudara, 3 ukuran ini hidup maksimal yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dia berikan kita roh yang baru, mentalitas yang baru, itu memerdekakan kita daripada mentalitas budak, jiwa budak, menjadi mentalitas seorang anak, menjadi mentalitas seorang anak yang bebas dan merdeka. Lalu yang kedua, dia berikan kepada kita sebuah potensi yang luar biasa, karunia roh yang luar biasa, di mana kita bisa berguna bagi orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang ketiga adalah hidup maksimal ketika hidup kita bermanfaat orang lain. Coba lihat karunia saudara hari ini. Apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara? Apakah sudah bermanfaat bagi orang lain? Apakah sudah bermanfaat bagi gereja di mana saudara jadi anggota? Apakah saudara sudah bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia? Mari kita mengukur hidup yang maksimal dengan ukuran firman Tuhan ini. Bukan dengan ukuran yang diberikan oleh dunia. Sebab sebanyak apapun uang yang saudara miliki, tapi kalau saudara tidak bermanfaat bagi gereja Tuhan, tidak bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, saudara tidak maksimal. Sehebat apapun prestasi saudara, sehebat apapun akan karir yang saudara capai, tapi kalau saudara tidak berguna bagi orang lain, tidak bermanfaat bagi gereja Tuhan, itu tidak ada gunanya. Kalau saudara tidak memiliki jiwa yang merdeka,
kebebasan yang ilahi, maka saudara akan tetap hidup di dalam rasa takut, kegelisahan. Karena itu mari kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Saudara, 4 seri khotbah yang sudah kita terima berkaitan kekayaan kita dalam Roh Kudus. Tapi apakah otomatis maka kita akan mengalami semua? Saudara-saudara, Roh Kudus bisa bekerja luar biasa dengan hidup kita dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Tetapi ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab itu akan dijelaskan minggu depan dengan judul khotbah kita, hidup mengalami supranatural bersama Roh Kudus. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau.